Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang merasa sakit? Ada yang sudah ngantuk? Enggak. Masih semangat ya? Semangat. Di samping sampai dilakukan semangat. Untuk mulai pelajaran ini kita awali dengan assign dulu. Ada yang jawab tuh? Ada. Siapa? Siapa? Haidar. Ubed. Kenapa? Ada keterangan? Berdoa mulai. Hebat. Ulang. Salam hebat. Salam. Cerdas. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Kamu gimana? Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Lalu. Nah. Coba masih ingat pelajaran yang ekonomi yang pertama pasti kegiatan produksi. Yang pertama konsumen, rumah tangga konsumen. Baik. Yang kedua apa? Rumah tangga produsen. Madania? Yang ketiga? Rumah tangga pemerintah. Yang kita? Masyarakat luar negeri. Gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita dengan tema perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, tunjukkan dulu tujuan pelajarannya. Masih kelas sama seperti kemarin karena masih pada KD 3.3. Itu tujuan pelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis keunggulan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode jigsaw dengan pendekatan diskusi kelompok. Seperti kemarin, karena metode pendekatannya adalah jigsaw, maka masing-masing kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Ya, karena nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok seperti kemarin. Masing-masing kelompok tidak mengerjakan topik semuanya, ada 8 topik. Nanti kelompok 1 2 topik, kelompok 2 2 topik, kelompok 3 juga 2 topik, kelompok 3 2 topik. Ya. Kemudian ada pertanyaan individu. Ya, itu nanti akan kamu mengerjakan melalui Google Form. Kemudian masing-masing hasil diskusi disampaikan dan minta hasil diskusinya kelompok 2. Seperti kemarin ya, kelompok 1 minta hasil diskusi kelompok 2 dan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Kemudian pindah ke kelompok 3, pindah ke kelompok 4. Jadi semuanya akan terjawab. Kemudian setelah itu kembali ditanya kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan atau mempresentasikan satu per satu. Nah,
kalian di dalam materi ini dianggap mampu mempelajari atau mampu menguasai materi ini jika kalian mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat perdagangan antar daerah dan pulau. Semua sudah ada di QR code dan sudah ada di link. Tinggal kalian buka saja. Kemudian yang ketiga, mampu mengaitkan harga di suatu daerah dengan naiknya permintaan. Apa yang dimaksud itu? Nah, baca di barcode atau di link yang sudah tersedia di handout yang sudah Wakil berikan. Ya. Jadi misalnya di Kalimantan harga turun, kira-kira pengaruh permintaannya bertambah atau berkurang? Nah, itu nanti kalian pelajari sendiri. Kemudian yang keempat adalah menganalisis pengaruh perdagangan antar daerah, antar pulau dengan kesempatan kerja. Paham maksudnya? Menganalisis perdagangan pengaruh perdagangan antar daerah atau pulau dengan kesempatan kerja. Kalau perdagangannya naik, apa kira-kira pengaruhnya terhadap kesempatan kerja? Kesempatan kerja turun atau naik? Naik. Nanti pelajari lebih lanjut. Kalau misalnya harganya turun, naik, bisa kira-kira pengaruh dengan perdagangan apa? Perdagangan akan semakin naik atau turun. Kemudian kesempatan kerja bagaimana pengaruhnya? Itu nanti kalian pelajari di link yang sudah. Nah, ini gambarannya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ingat, wilayah Indonesia adalah luas sekali, ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang paling barat mana ini? Malaysia, Indonesia atau Malaysia? Mana? Pulau Aceh, Sumatera paling barat adalah Aceh, kemudian Medan. Ya. Kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Paling timur Papua. Ya. Masing-masing ini kan memiliki keterbatasan dan memiliki keunggulan. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah. Seperti Sulawesi itu memiliki keunggulan penghasil rotan. Di Jawa banyak usaha mebel yang butuh dengan rotan, maka harus beli di Sulawesi. Jawa banyak PLTG, PLTU, pembangkit tenaga listrik, tenaga uap atau gas. Butuh bahan baku yang namanya batu bara. Ini kiriman dari mana? Dari Kalimantan, karena Kalimantan memiliki keunggulan batu bara antar daerah atau antar pulau. Nah, tadi kan kita materinya ruang lingkup yang harus kalian pelajari. Jadi supaya bisa keluar dari materi. Yang pertama adalah pengertian perdagangan. Apa sih perdagangan perdagangan? Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah itu disebabkan karena apa? Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Saya ulang ya, faktor pendorong dan manfaat. Manfaatnya apa kira-kira? Tadi ya, antara perdagangan antar daerah dengan kesempatan kerja, termasuk itu kan. Ada yang pelajari lebih lanjut. Kemudian tujuannya perdagangan antar daerah itu apa? Antar pulau. Jelas yang pertama adalah tujuan. Yang lain banyak tujuannya. Silakan pelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir hambatan. Tentu ada hambatan. Perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah antar pulau. Kemudian di bawahnya apa? Meningkatkan pendapatan nasional. Kalau perdagangan antar pulau naik, maka akan berpengaruh pada pendapatan nasional, termasuk pendapatan per kapita, juga pendapatan perseorangan. Yang tidak punya pekerjaan akhirnya punya kerjaan, yang tidak punya. Kemudian sekarang bentuk kelompok untuk mendiskusikan bentuk kelompok, atau sudah pakai kelompok kemarin tinggal mutar aja ngumpul. Silakan. Waktunya hanya
berapa? 25 menit atau 20 menit? Ada yang mau tanya? Menurutmu, Beb? Apa kok? Berarti saya kali nomor 5. Nomor 3. Oke. Nomor 4. Silakan. Aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya. Perhatikan. Silakan menyampaikan tanggapan terkait dengan kegiatan diskusi tadi. Nomor 1, silakan. Bagaimana tanggapan kamu? Nomor 1. Terkait dengan kegiatan belajar ini. Ya, yang keras supaya didengarkan yang lain. Kalau yang lain, silakan bilang. Diskusi yang kedua ini merasa kesulitan karena materinya terlalu berat untuk kelompok 1, gitu ya? Karena mengandung analisa. Tapi kamu perhatikan kesimpulannya. Lihat slide yang ada. Yang pertama, perdagangan antar wilayah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga atau pribadi dan antar daerah atau pulau dapat meningkatkan pendapatan perseorangan. Asalnya tidak punya pekerjaan karena perdagangan antar pulau meningkat, maka perusahaan membuka lowongan kerja, artinya pengangguran sama bekerja. Nah saya sekarang gilirannya adalah uji kompetensi atau evaluasi masing-masing individu. Semuanya buka link di grup masing-masing. Itu ada Google Form yang kalian harus mengerjakannya sekarang juga. Soalnya hanya 5. Silakan kerjakan sebelum dikerjakan semuanya, tidak bisa dikirim. Jadi 5 soal itu kerjakan semuanya baru dikirim. Masukkan nama, masukkan kelas, kemudian mengerjakan soal. Nanti hasil kerja kalian akan terkirim secara otomatis di sini. Siapa yang mengirim jawaban lebih cepat, kita akan muncul. Hanya nggak punya pelajaran dari itu terkait dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Materi berikutnya adalah perdagangan antar negara. Semangat ya. Belajar itu punya tujuan untuk meraih cita-cita. Atau yatiru bidana kaili wal insanu yatiru bihin mati. Berdoa mulai. Pandai-pandai membagi waktu untuk belajar. Jangan
habiskan waktu kalian untuk bermain karena masa depan kalian masih jauh. Dan kemudian saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.